Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli-solihah kelas 1. Semuanya sehat ya? Ya, semoga kita semuanya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Leli. Kita akan belajar lagi materi tematik muatan matematika. Kalian sudah siap belajar? Oke. Nah, sebelum kita belajar, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini kita pelajari matematikanya yaitu tentang mengurutkan bilangan dan juga menjumlahkan dua bilangan. Nah, teman-teman, ini kompetensi dasarnya. Silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Untuk yang pertama, kita akan belajar dalam mengurutkan bilangan. Biasanya dalam mengurutkan bilangan ada dua tipe soal. Yang pertama, diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Kemudian yang kedua, diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Di sini kita belajar dulu mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa bilangan ya. Ada 27, 30, 29, 42, dan 22. Kalian diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Nah, untuk memudahkan kalian bisa melihat dari nilai puluhan yang terbesar. Di sini ada nilai puluhannya ya, ada 2, 3, 2, 4, dan 2. Berarti berapa teman-teman? Iya benar, nilai 4 ya yang puluhannya yang terbesar. Berarti kita tulis bahwa nilai bilangan yang terbesar yaitu 42. Kemudian berikutnya berapa? Bilangan berapa yang terbesar kedua? Oke, hebat, 30. Nah, selanjutnya di sini karena sama ada 27, 29, dan 22. Nah, sekarang kita lihat nilai satuannya. Nilai satuannya yang terbesar nilai berapa? Angka berapa? Iya, benar sekali. 9 berarti angka 29. Berikutnya. Oke, 27. Yang terakhir 22. Bisa ya, teman-teman? Selanjutnya ya. Nah, ini ada beberapa bilangan lagi. 24, 45, 33, 37, dan 40. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Sudah tahu jawabannya? Sudah ya? Oke, coba kita cocokkan bersama. Apakah jawaban kalian sama dengan jawaban Ustazah? Ini ya teman-teman jawabannya. Urutan bilangan dari yang terbesar yaitu 45, 40, 37, 33, dan 24. Sudah paham sampai sini? Bisa ya? Nah, sekarang tipe soal yang kedua yaitu mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Di sini ada angka 65, 44, 59, 50, dan 67. Sama seperti yang tadi, cuman berkebalikan. Nah, kalau tadi kita lihat nilai puluhannya yang besar, yang terbesar. Nah, sekarang kita melihat nilai puluhannya yang terkecil. Berapa ya teman-teman? Di sini ada 6, 4, 5, 5, dan 6. Berapa? Iya, 4 ya. Berarti urutan bilangan dari yang terkecil pada bilangan berikut. Yang pertama adalah 44. Nah, sekarang angka berapa lagi? Ada 2. Ada 59 dan 50. Berarti kita cari yang nilai satuannya terkecil. Berapa? Antara 9 dan 0 itu kecil mana? Iya, benar sekali. Berarti 50 ya, karena kecil 0. Kemudian berikutnya berarti 59. Nah, sekarang ada dua lagi yang sama, 65 dan 67. Kita lihat nilai satuannya yang kecil. Iya, angka 65. Berikutnya angka
67 yang terakhir. Bisa ya teman-teman? Nah, kemudian ini ada angka 34, 25, 13, 37, dan 20. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Silahkan kalian kerjakan dulu, nanti kita koreksi bersama. Sudah? Sudah tahu jawabannya? Sama enggak ya kira-kira dengan Ustazah? Ini dia jawabannya. 13, 20, 25, 34, dan 37. Sama dengan punya Ustazah? Pinter. Nah, sekarang berikutnya. Di sini ada bilangan atau angka 35, 47, 33, 57, dan 48. Untuk yang pertama, kalian diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Seperti tadi caranya, silakan dicoba, silakan dikerjakan dulu teman-teman. Sudah tahu jawabannya? Sudah selesai ya? Kita cek. Jawabannya adalah ini. Ya, 57, 48, 47, 35, dan 33. Kemudian yang berikutnya, soal yang kedua ini diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Dari angka 35, 47, 33, 57, dan 48. Siapa yang sudah? Dilihat dari nilai puluhan yang terkecil. Kalau nilainya sama puluhannya, dilihat nilai satuannya yang terkecil. Bisa ya? Kita cek ya. Ini dia jawabannya. 33, 35, 47, 48, dan 57. Sampai di sini teman-teman sudah paham? Alhamdulillah. Bisa kalian minta soal sama orang tua kalian, kemudian nanti kalian kerjakan. Karena matematika itu kuncinya sering latihan. Kalau kalian sering latihan, sering mengerjakan soal, nanti lama-lama kalian pasti bisa. Oke ya. Nah, sekarang kita belajar tentang penjumlahan dua bilangan. Di sini sudah ada contoh soalnya. Hitunglah banyak benda berikut. Gambar yang pertama ada buah mangga yang berjumlah 16. Ditambah dengan buah mangga yang kedua yang berjumlah 20. Nah, di sini kalian bisa menggunakan cara bersusun. Kalian buat seperti ini. 16 dan 20 kemudian diberi garis dan diberi tanda plus atau tanda tambah. Menuliskannya harus lurus ya. 6 di bawahnya 0, 1 di bawahnya 2. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nah, menjumlahkannya juga sama. Satuan ditambah dengan satuan, yaitu 6 ditambah 0, berapa? Iya, 6. Kemudian puluhan ditambah dengan puluhan. 1 ditambah 2, berapa? 3. Nah, ini fungsinya. Menuliskannya lurus, biar gampang ketika menjumlahkan. Tidak salah ya. Jadi, 16 ditambah 20 itu hasilnya adalah 36. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, soalnya gambarlah benda sesuai banyak bilangan yang diperintahkan, kemudian hitung jumlahnya. Di sini yang pertama ada angka 13. Di sini Ustazah menggambarkan ada daun yang berjumlah 13. Kemudian 12 lemon. Nah, ini nanti kalau ada soal seperti ini disuruh menggambar, kalian bisa menggambar sesuai dengan keinginan kalian ya, karena ini kalau ini Ustazah menggambarkannya daun dan lemon. Disuruh menjumlahkan antara 13 dan 12. Sama seperti tadi, menggunakan cara bersusun ya. 13 ditambah 12. Nah, kita tambah 3 ditambah 2 berapa? 5. 1 ditambah 1, 2. Berarti 13 ditambah 12 adalah 25. Seperti ini ya teman-teman. Bisa ya? Nah, kemudian ada soal berikutnya. Sama ya, diminta untuk menggambar dan menjumlahkan 15 burung ditambah dengan 14 kupu-kupu.
menggunakan cara bersusun. 15 ditambah 14. Lurus ya menuliskannya. Kita tambahkan yang mana dulu? Iya, satuannya dulu. Satuannya 5 dan 4. Nah, berapa hasilnya 5 ditambah 4? 9. Kemudian puluhannya 1 ditambah 1, 2. Berarti 15 ditambah 14 itu adalah 29. Bila digambarkan seperti itu ya. Nah, berikutnya tentang penjumlahan bilangan dalam soal cerita. Di sini sudah ada soal ceritanya. Udin memiliki 20 kelereng. Beni memberinya 11 kelereng lagi. Berapakah banyak kelereng Udin sekarang? Banyak kelereng Udin yaitu titik-titik. Udin awalnya punya 20 kelereng. Kemudian Beni memberinya 11 kelereng. Berarti kelereng Udin tambah banyak apa berkurang? Iya, bertambah banyak. Berarti di sini adalah penjumlahan. Nah, kalian bisa menggunakan cara bersusun seperti yang tadi. Nah, caranya seperti tadi ya. 20 ditambah 11. Kita jumlahkan yang satuannya dulu. 0 ditambah 1. Berapa? 1. Kemudian puluhannya. 2 ditambah 1. 3. Berarti 20 ditambah 11 adalah 31. Nah, berarti banyak kelereng Udin yaitu 31 kelereng. Nah, soal berikutnya. Lani menyiapkan 30 balon untuk perayaan ulang tahunnya. 10 balon pecah sebelum dipasang. Berapakah balon yang masih dapat digunakan? Banyak balon yang masih dapat digunakan ada. Nah, tadi awalnya Lani punya 30 balon, terus pecah 10 sebelum dipasang. Berarti balonnya bertambah apa berkurang? Kalau meletus itu. Iya, berarti balonnya berkurang. Awalnya 30, meletus 10. Bisa berapa? Nah, sama ya, kita menggunakan cara bersusun. Hanya saja dikurangi atau pengurangan. 30 dikurangi 10. Satuannya dulu kita kurangi, 0 dikurangi 0, 0, 3 dikurangi 1, 2. Berarti 30 dikurangi 10 yaitu 20. Bisa ya teman-teman? Nah, sekarang untuk tugas hari ini, kerjakan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Angka 31, 22, 30, 17, dan 24. Soal yang kedua, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Bilangan atau angka 23, 38, 35, 26, dan 40. Kalian urutkan dari yang terkecil. Soal yang ketiga, gambar dan hitung banyak benda di bawah ini. Nah, itu ada gambar apel ya teman-teman. Gambar apel yang pertama berapa, gambar apel yang kedua berapa, kemudian dijumlahkan. Soal yang nomor 4, gambarlah benda sesuai banyak bilangan yang diperintahkan, kemudian hitung jumlahnya. Di situ diminta untuk menggambarkan 14 dan 10. Kalian boleh menggambar sesuai keinginan kalian. Kemudian jangan lupa dijumlahkan ya. Soal yang terakhir atau soal cerita. Nah, di sini ceritanya dalam perlombaan menangkap ikan, Beni berhasil menangkap 13 ikan. Udin menangkap 15 ikan. Berapa banyak ikan yang berhasil ditangkap Beni dan Udin? Nah, dari soalnya ini apakah penjumlahan atau pengurangan ya? Silahkan 5 soal ini kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian diteliti. Kalau sudah, kalian foto, kemudian dikirimkan ke Google Classroom kelas kalian. Ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video Ustazah. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami, dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga sholatnya, tetap jaga tilawahnya, dan selalu bersemangat ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Sampai bertemu lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.